dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Efektivitas Bioaktivator EM4 atau Effective Microorganism Form terhadap laju dekomposisi daun kering. Hal ini disusun untuk memenuhi salah satu karya tulis atau tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan kami dari kelompok 12, saya perkenalkan lagi. Saya Nazila Zahra Putri. Saya Halifah Latifah. Saya Alfa. Dan kami akan mulai dengan mempresentasikan dari bab 1 yang akan dijelaskan oleh Alia dan Halifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan. Lingkungan sekolah dengan area terbuka yang luas setiap harinya menghasilkan limbah padat organik dalam jumlah besar, terutama berupa guguran daun kering. Volume sampah daun yang tinggi ini seringkali menjadi masalah utama dalam sistematika pengelolaan kebersihan sekolah. Sejauh ini, penanganan yang paling sering dilakukan di lingkungan sekolah ialah mengumpulkan daun-daun tersebut lalu membakar atau membuangnya ke tempat penampungan akhir. Secara karakteristik, daun kering merupakan biomasa yang kaya akan senyawa makromolekul kompleks seperti selulosa dan lignin. Selulosa memiliki struktur rantai polimer yang rapat, sedangkan lignin bersifat hidrofobik dan membungkus serat selulosa tersebut. Hal ini menyebabkan daun kering memiliki rasio karbon terhadap karbon atau nitrogen yang tinggi dan bersifat rekalsifat. Salah satu solusi aplikatif untuk mempercepat proses ini adalah pengomposan menggunakan bioaktivator atau EM4. Dalam sistem ini, EM4 dikenal sebagai katalisator biologis. EM4 mengandung konsorsium mikroorganisme fungsional seperti bakteri asam laktat, bakteri fotosintesi, kaki, dan actinomyces. Di samping penurunan kadar selulosa dan penyusutan massa, indikator keberhasilan aktivitas dilakukan dalam EM4 juga dapat diamati dari fluktuasi kondisi fisik komponen. Proses dekomposisi materi organik dan mikroorganisme selalu diikuti dengan pelepasan energi panas serta perubahan karakteristik fisik mereka. Meskipun EM4 sudah cukup populer digunakan, analisis kuantitatif mengenai sejauh mana efektivitasnya dalam memacu laju degradasi komponen selulosa secara spesifik pada sekolah masih perlu dikaji lebih mendalam. Nah, jadi di sini ada masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan laju dekomposisi yang signifikan antara kompos daun kering yang diberi EM4 dengan yang mengalami dekomposisi alami atau tanpa EM4? Yang kedua, bagaimana efektivitas bioaktivator EM4 dalam mempercepat laju dekomposisi atau penyusutan volume atau massa limbah daun kering? Yang ketiga, bagaimana dinamika perubahan parameter fisik, suhu, warna, bau, dan tekstur selama proses dekomposisi daun kering dengan bantuan EM4. Lalu di slide tujuannya, untuk menguji dan menganalisis perbedaan laju dekomposisi yang signifikan antara kompos daun kering yang diberi bioaktivator EM4 dengan kompos yang mengalami dekomposisi secara alami atau tanpa EM4. Yang kedua, untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas bioaktivator EM4 dalam mempercepat laju dekomposisi berdasarkan persentase penyusutan volume atau massa limbah daun kering di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, untuk mengamati dan mendeskripsikan dinamika perubahan parameter fisik, suhu, warna, bau, dan tekstur secara berkala selama proses dekomposisi daun kering berlangsung dengan bantuan EM4. Sekian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini tidak hanya untuk penulis, tetapi untuk sekolah dan untuk pembaca. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis, selaku siswa, penelitian ini menjadi media untuk merealisasikan pelatihan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan objektif melalui penerapan metode ilmiah. Proses eksperimen ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan dan mengorelasikan teori-teori biologi serta kimia yang telah dipelajari di dalam kelas, khususnya mengenai peran mikroorganisme, aktivitas enzim selulase, dan dinamika rantai karbon ke dalam fenomena nyata di lapangan. Selain itu, proyek penelitian ini juga menjadi sarana dalam melatih keterampilan menyusun karya tulis ilmiah secara terstruktur, sekaligus melatih kerjasama tim yang sulit dan kolaboratif. Yang kedua, bagi sekolah SMA Negeri 1 Baleendah. Bagi lembaga sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi saran sebagai alternatif solusi dalam sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah mandiri di area SMA Negeri 1 Baleendah. Dengan menerapkan metode pengomposan berbasis EM4, sekolah dapat menekankan volume penumpukan guguran daun kering secara signifikan.
Bagi keberhasilan dekomposisi ini mampu memproduksi pupuk organik berkualitas secara mandiri yang dapat dimanfaatkan kembali, mendukung kelestarian lingkungan serta menyokong program sekolah hijau. Lalu yang terakhir, bagi pembaca. Bagi masyarakat luas dan pembaca, karya tulis ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber informasi ilmiah dan referensi literatur mengenai pemanfaatan bioteknologi sederhana dalam mempercepat proses daur ulang sampah organik. Narasi yang disajikan secara sistematis dalam laporan ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca yang ingin mereplikasi metode pengomposan serupa di lingkungan domestik atau komunitas mereka. Di samping itu, data kinetika, dekomposisi, dan dinamika parameter fisik yang disajikan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, pembandingan atau stimulus bagi peneliti lain untuk mengembangkan studi lanjut yang lebih kompleks. Lalu ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah lingkungan SMA Negeri 1 Baleenda yang memiliki potensi menghasilkan limbah padat organik berupa guguran daun kering secara terus-menerus akibat banyaknya vegetasi tanaman. Cakupan populasi ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan biomasa yang berpotensi menyumbang masalah penumpukan sampah di seluruh kawasan sekolah jika sistematika pengolahan sampahnya masih kurang memadai. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Mengingat luasnya area sekolah, peneliti memilih sampel secara spesifik pada titik-titik yang paling representatif dan sering menghasilkan tumpukan guguran daun dalam volume besar. Sampel penelitian ini meliputi material daun kering yang diambil sekitar area lahan kosong yang terletak di area terbuka sekitar sanggar kelas 11C sampai dengan 11F dan sepanjang selasar sekolah. Penentuan sampel pada titik tersebut bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan efektivitas bioaktivator EM4 dalam mempercepat laju dekomposisi pada media pengomposan dengan karakteristik bahan baku yang seragam untuk dibandingkan antara kelompok eksperimen dengan EM4 dan kelompok kontrol tanpa EM4. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis kerja H1, penggunaan EM4 terbukti efektif dalam mempercepat laju dekomposisi daun kering. Hal ini ditujukan dengan adanya peningkatan suhu, perubahan warna dan tekstur, serta pengurangan volume dari sampah organik daun kering dibandingkan tanpa EM4. Selanjutnya ada hipotesis 0. Penggunaan EM4 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju dekomposisi daun kering dibandingkan perlakuan tanpa EM4. Selanjutnya ada hipotesis pendukung. Peneliti menduga bahwa kandungan mikroorganisme tanpa EM4 mampu meningkatkan aktivitas penguraian bahan organik pada daun kering. Semakin aktif mikroorganisme bekerja, maka proses dekomposisi diperkirakan akan berlangsung lebih cepat sehingga perubahan suhu, warna, tekstur, dan penyusutan volume kompos akan lebih terlihat dibandingkan tanpa penggunaan EM4. Nah, kemudian kita akan membahas dari bab 2 atau tinjauan pusakannya. Ini berisikan tentang landasan teori. Landasan teori yang pertama yakni mengenai daun kering sebagai sampah organik. Diambil dari jurnal yang ditulis oleh Setianingsih Astuti dan kawan-kawan pada 2017 dan Sunyaji pada tahun 2021. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat didegradasi oleh mikroba yang bersifat biodegradable atau terurai secara alamiah. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kompos. Kemudian untuk landasan teori yang kedua yakni tentang dekomposisi bahan organik. Materi ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Devianti dan Cahyaningrum pada tahun 2017. Dekomposisi merupakan proses perubahan fisik maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah dan terkadang dapat disebut sebagai mineralisasi. Dekomposisi dapat diartikan sebagai secara aerob maupun anaerob yang dibantu oleh oksigen maupun tanpa oksigen. Kemudian landasan teori yang ketiga yakni mengenai laju dekomposisi. Laju dekomposisi merupakan percepatan perubahan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam jangka waktu yang lebih singkat atau dalam jangka waktu tertentu.
Biasanya proses ini melalui aktivasi mikroorganisme yang menguraikan bahan organik menjadi unsur hara. Kemudian selanjutnya, laju dekomposisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Hal ini diambil dari jurnal yang sama dengan sebelumnya, yakni jurnal yang ditulis oleh Devianti dan Cahyaningrum pada tahun 2017. Hal-hal yang mempengaruhi laju dekomposisi yakni ada suhu, kelembapan, pH, ketersediaan oksigen menjadi faktor yang paling penting dalam mendukung proses aktivasi mikroorganismenya. Kondisi lingkungan yang sesuai meningkatkan aktivitas mikroorganisme sehingga proses penguraian dapat berlangsung lebih cepat. Menurut Devianti dan Cahyaningrum, faktor iklim juga berpengaruh penting dalam kecepatan dekomposisi. Pada daerah dengan suhu yang kelembapan tinggi akan mengalami proses dekomposisi cenderung lebih cepat dibandingkan dengan daerah dengan kondisi lingkungan yang dingin atau kering. Hal tersebut terjadi karena mikroorganisme pengurai bekerja lebih aktif pada saat kondisi lingkungan yang optimal. Kemudian yang keempat ada peran mikroorganisme dalam penguraian. Mikroorganisme berperan penting dalam penguraian. Mikroorganisme di sini seperti bakteri, jamur, atau dekomposer utama dalam proses penguraian bahan organik. Kemudian yang kelima yakni EM4 atau bioaktivator itu sendiri, Active Microorganism Force. EM4 di sini merupakan campuran berbagai mikroorganisme yang menentukan dalam proses dekomposer. EM4 ini mengandung berbagai jenis mikroorganisme seperti asam laktat, bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp, bakteri fotosintetik seperti Rhabdotopsin sp, ragi seperti Saccharomyces sp, dan Actinomyces. Mikroorganisme ini berperan dalam membantu percepatan proses penguraian bahan organik. Hal ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Eka Wandani dan Alfian Ningsih pada tahun 2018. Bab terakhir yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari terhitung mulai tanggal 2 Juni tahun 2026 sampai 9 Juni tahun 2026 di lingkungan sekolah. Penelitian meliputi tahap pengumpulan bahan berupa daun kering, pemberian perlakuan M4, serta pengamatan proses dekomposisi, serta analisis perubahan kondisi fisik bahan organik selama masa penelitian. Ada sumber data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan dan percobaan terhadap proses dekomposisi daun kering yang diberi bioaktivator E4 dengan variasi waktu tertentu, serta ada alatnya yaitu ember atau pot plastik sejumlah 2 buah, penggaris 1 buah, termometer 1 buah, gelas ukur 1 buah, sendok pengaduk 1 buah, sarung tangan 1 pasang, label penanda sebanyak 2 buah, serta ada bahannya yaitu daun kering sebanyak 2 kg, ada E4 sebanyak 15 ml, ada gula merah atau molase sebanyak 15 gram, serta air sebanyak 1 liter. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya untuk membandingkan laju dekomposisi daun kering yang menggunakan E4 dengan tidak menggunakan E4. Variabel penelitiannya 1. Ada variabel bebas atau independen. Ini penggunaan bioaktivator E4. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, yaitu laju dekomposisi daun kering yang diukur melalui penurunan massa, penyusutan volume, perubahan suhu, perubahan warna, serta perubahan bau. 3. Ada variabel kontrol agar hasil valid. 1. Jenis daun yang sama, masa awal daun yang sama, semisal 1 kilo tiap perlakuan. 3. Ada ukuran cacahan daun sama. 4. Ada wadah kompos sama. 5. Kelembapan sama. 6. Lokasi penyimpanan yang sama, serta lama pengamatan sama. Kita mengambil misalnya 30 hari. Ada subjek dan sampel penelitian. Untuk objek penelitian yaitu limbah daun kering. Contoh pembagian sampelnya: 1. 2 ember komposter ukuran yang sama, dan kedua, tiap ember berisi 1 kg daun kering. Tentang perlakuannya, ember A untuk tidak menggunakan penambahan E4 dan ember B untuk yang menggunakan penambahan E4. Untuk prosedurnya, 1. Mengumpulkan, membersihkan, dan mencacah daun kering menjadi ukuran plus minus 3-5 cm. Ukurannya. Yang kedua, menimbang daun kering sebanyak 2 kg, lalu membaginya menjadi 2 bagian masing-masing 1 kg. Ketiga,
menyiapkan 2 ember komposter dan memberi label kontrol tanpa M4 dan perlakuan dengan M4. Keempat, membuat larutan M4 lalu mengaduk hingga larut sempurna. Kelima, memasukkan daun ke ember kontrol dan menyiramnya dengan air hingga meluap. Memasukkan daun ke ember perlakuan dan menyiramnya dengan larutan E4 hingga meluap merata. Keenam, menutup ember dan menyiramnya di tempat yang teduh. 7, melakukan pengamatan setiap 3 hari selama kurang lebih 30 hari meliputi masa, suhu, warna, bau, dan penyusutan volume. Kedelapan, membalik kompos setiap 5 hari sekali serta menambahkan air jika terlalu kering. Dan terakhir, menghentikan penelitian saat kompos matang, menimbang masa akhir, menghitung laju dekomposisi, lalu membandingkan hasil kontrol dan perlakuan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen pengomposan daun kering dipilih dan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. 1. Ada penyusunan data. Seluruh data hasil pengukuran harian dan mingguan diinput secara kronologis ke dalam perangkat lunak pengolah data Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Data disusun dengan memisahkan secara jelas antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk mempermudah dalam proses pembandingan. 2. Perhitungan presentasi penyusutan atau volume atau massa. Untuk mengetahui laju penurunan volume atau massa kompos dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus presentasi penyusutan berikut. Presentasi penyusutan sama dengan volume atau massa awal kompos dikurang volume atau massa akhir kompos dibagi volume atau massa awal kompos dikali 100%. Selanjutnya, pembuatan grafik dinamika. Data kuantitatif yang berupa fluktuasi suhu harian dan presentasi pengurangan massa mingguan dikonversi menjadi grafik garis atau line chart. Grafik ini digunakan untuk memvisualisasikan tren kenaikan atau penurunan suhu serta kecepatan penyusutan pada masing-masing perlakuan. Ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan melalui eksperimen laboratorium lapangan secara berkala selama 7 hari dengan interval pengamatan setiap 3 hari sekali. Metode pengambilan data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengumpulan data kuantitatif serta pengumpulan data kualitatif. Untuk pengumpulan data kuantitatif ada di pengukuran suhu serta pengukuran penyusutan massa dan volume. Lalu pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui pengamatan fisik secara visual dan organoleptik terhadap perubahan karakteristik material daun, yaitu warnanya, baunya, teksturnya. Selanjutnya ada teknik analisis data, analisis komparatif laju dekomposisi atau rumus masalah 1 dan 2. Data presentasi penyusutan massa dan volume antara ember A dan ember B dibandingkan secara deskriptif analitis. Jika penurunan massa pada ember B terjadi secara signifikan lebih cepat terhadap ember A dalam kurun waktu yang sama, maka hal tersebut digunakan sebagai basis pembuktian keberanian hipotesis kerja atau H1 mengenai efektivitas bioaktivator E4 sebagai katalisator hayati. Selanjutnya ada analisis deskriptif dinamika parameter fisik atau rumusan masalah yang ketiga. Data fluktuasi suhu harian dianalisis dengan mengaitkan pada fase-fase pengomposan. Grafik tren suhu dikorelasikan secara logis dengan perubahan parameter kuantitatif yaitu warna, bau, dan teksturnya. Pola hubungan ini dianalisis menggunakan teori biologi pasca degradasi selulosa oleh enzim yang dihasilkan oleh konsorsium mikroorganisme fungsional di dalam E4 seperti Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Kesimpulan ditarik berdasarkan tingkat kematangan kompos akhir yang memenuhi standar kualitas pupuk organik